Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 3 yang akan membahas materi tentang konseling keluarga dengan pendekatan perilaku sosial keluarga atau behavior social family counseling, yang beranggotakan Aura Aryani, Desi Mardianti Effendi, Fadila Nurusa Darambe, Fatih Hatil Yusra, Fitri Sosabila Husna, dan saya sendiri Iqbal Edia Pertama, dan terakhir Indri Putri. Pengertian pendekatan konseling behavior. Menurut Corey 2005, pendekatan konseling behavior merupakan konseling tingkah laku yang merupakan penerapan aneka ragam teknik dan prosedur yang berakar pada berbagai teori tentang belajar. Pendekatan ini telah memberikan penerapan yang sistematis tentang prinsip-prinsip belajar dan pengubahan tingkah laku ke arah cara-cara yang lebih adaptif. Tujuan pendekatan konseling behavioral. Menurut Corey 2005 mengatakan bahwa pendekatan behavioral bertujuan untuk memperoleh tingkah laku baru, penghapusan tingkah laku yang maladaptif, serta memperkuat dan mempertahankan perilaku yang diinginkan. Peran konselor dalam konseling behavioral. Konselor behavioral memiliki peran yang sangat penting dalam membantu klien. Wolpe dalam Latipun 2001 mengungkapkan peran yang dilakukan konselor, yaitu 1. Bersikap menerima, 2. Mencoba memahami klien, 3. Apa yang dikemukakannya. Hubungan konselor klien dalam konseling behavioral. Menurut Willis pada tahun 2008, hubungan keduanya yang pertama yaitu konselor menerima klien, yang kedua mereka dapat bekerja sama, dan yang ketiga konselor memberikan bantuan dalam arah yang diinginkan klien. Ciri-ciri konseling behavioral. A. Kebanyakan perilaku manusia dipelajari dan karena itu dapat dirubah. B. Perubahan-perubahan khusus terhadap lingkungan individual dapat membantu dalam mengubah perilaku-perilaku yang relevan. C. Keefektifan konseling dan hasil konseling dinilai dari perubahan-perubahan dalam perilaku-perilaku khusus di luar wawancara prosedur-prosedur konseling. Dan D. Prosedur-prosedur konseling berusaha membawa perubahan-perubahan yang relevan dalam perilaku klien dengan mengubah lingkungannya. Teknik-teknik konseling behavioral. Menurut Corey pada tahun 2005, terdapat beberapa teknik. Yang pertama, latihan asertif. Teknik ini digunakan untuk melatih klien yang mengalami kesulitan untuk menyatakan diri bahwa tindakannya adalah layak dan benar. Lalu yang kedua adalah desintisasi sistematis. Teknik yang memfokuskan bantuan untuk menenangkan klien dari ketegangan yang dialami dengan cara mengajarkan klien untuk rileks. Lalu yang ketiga, pengkondisian aversi. Dapat digunakan untuk menghilangkan kebiasaan buruk. Lalu yang keempat, teknik modeling. Teknik modeling ini dapat digunakan untuk membentuk tingkah laku baru pada klien dan memperkuat tingkah laku yang sudah terbentuk. Lalu yang kelima adalah covert sensitization. Dapat digunakan untuk merawat tingkah laku yang menyenangkan klien tapi menyimpang. Lalu yang terakhir, talk stopping. Talk stopping ini dapat digunakan untuk klien yang sangat cemas. Itu strategi behavioral dalam konseling perkawinan dan keluarga. Dalam konseling ini, strategi berfokus pada cara-cara anggota keluarga dalam berinteraksi satu sama lain dan akibat-akibat yang timbul dari adanya interaksi tersebut dan adanya kemungkinan pemberian reinforcement. Mana konseling keluarga dengan pendekatan behavioral adalah strategi yang digunakan dalam mewujudkan keharmonisan keluarga. Penggunaan strategi ini dilihat berdasarkan fenomena masalah yang dialami klien. Dalam pendekatan ini dilaksanakan dalam 8 tahap, yaitu yang pertama assessment, yang kedua goal setting, yang ketiga teknik implementation, yang keempat evaluasi termination, dan yang kelima adalah feedback. Pendekatan behavioral ada 3 yang perlu diperhatikan menurut Sofian Willis tahun 2009, yaitu 1. Peranan gabungan terapeutik. Lieberman menekankan tentang peranan aliansi terapeutik sehingga konselor dapat memfungsikan dirinya sebagai katalisator untuk mempercepat perubahan dalam sistem keluarga.
2. Penilaian keluarga. Selama fase awal konseling, membuat iklim yang hangat dan mendorong. Konselor menilai masalah-masalah yang ada dan membuat apa yang dikenal analisis fungsional atau behavioral terhadap masalah-masalah. Konselor behavioral terikat pada analisis sistematik terhadap perilaku yang tepat dan dapat diamati yang akan ditangani. 3. Melaksanakan strategi behavioral. Menurut Lieberman, yang bernilai untuk memikirkan tentang strategi ini ialah sebagai eksperimen perubahan perilaku di mana keluarga dengan bimbingan konselor memprogramkan kembali kontingensi reinforcement yang ada dalam keluarga. Konselor membantu keluarga untuk menemukan kondisi-kondisi di mana reinforcement sosial seperti memberikan perhatian dan persetujuan dibuat kontingen perilaku yang diinginkan dan adaptif. Itulah presentasi dari kelompok kami. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.